Oke, jadi saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Jadi selamat siang untuk selamat datang kepada mahasiswa kelas D ke kelas PBO, pemrograman implementasi objek praktikum. Jadi materi kita hari ini itu kita bakal pelajari tipe data dan variabel, input user, operator, yaitu aritmatika dan logika, terus sama percabangan. Sebelumnya untuk yang instalasi kemarin ada kendala atau enggak? Nggak ada, Kak. Aman, Kak. Oke, kalau aman sebentar ya. Sebentar ya, ini agak lama membuka NetBeans-nya. Oke. Tampil nggak? Tampil, Kak. Oke, sebentar ya. Jadi materi kita ini kita mulai dengan apa tadi? Tipe data dan variabel. Jadi dijelasin dulu sedikit tipe data dan variabel itu hampir sama kayak waktu DDP itu ada macam-macam itu contohnya char, integer, float, double, string sama boolean. Cuma bedanya di stringnya kan kalau di DDP dasar-dasar pemrograman C++ itu kan stringnya S-nya kecil ya. Nah, cuma di sini S-nya gede. Kalau kegunaannya masih sama, char itu untuk tipe data karakter, contohnya karakternya misalnya D atau A atau ya sebagainya. Terus juga kalau integer itu seperti biasa untuk bilangan bulat, contohnya misalnya angka 13 atau 7. Kalau float itu gunanya untuk declare bilangan desimal, contohnya 5,1 atau 5,89. Terus double tuh untuk bilangan desimal juga, cuma yang apa ya, yang di belakang komanya lebih panjang lah, lebih besar kapasitasnya. Terus string untuk kumpulan dari karakter untuk membentuk teks. Contohnya ya kayak yang dipelajarin awal dulu itu hello world. Nah, bisa itu pakai string. Terus yang terakhir ada boolean. Boolean itu uh, untuk operator logika biasanya. Nilainya itu cuma true sama false. Oke, langsung aja kita coba kita buat project baru. Java application. Praktikum 2. Oh, udah ada. Praktikum. Terus kita buat ini main. Oke, ini X aja. Ini ada yang bermasuk. Berapa nih? Diingetin ya kawan-kawannya itu kan kemarin ada kontrak kuliah itu batas masuknya itu diberi toleransi 15 menit. Jadi kalau udah lebih dari 15 menit gak di ACC lagi. Oke.
Kita coba aja misalkan ini nggak kelihatan ya, bentar di zoom. Pertama kayak biasa kita deklarasiin dulu tipe data, misalkan kita mau kayak yang review minggu kemarin juga, misalnya kita mau deklarasiin buat nama, itu kita pakai string nama. Terus juga misalkan tadi apalagi tipe datanya misalnya integer npm, bisa npm bisa pakai integer. Terus udah deh, contohnya dua ini dulu aja, nanti baru masuk. Terus misalnya di bawahnya kita buat nggak usah pakai string lagi, langsung nama sama dengan misalnya Hans. Bawahnya lagi npm, ada error, lupa tanda ketik. Jadi kalau misalnya tipe datanya string itu, kalau kalian mau masukin data ke tipe data string itu jangan lupa pakai tanda petik. Terus kalau npm kan integer ya, bulat, berarti misalnya npm saya 19.17.0.10.22. Oke. Terus kita coba tampilin sistem out print. Oh ya, mau ngingetin sistem out print ini bisa aja nggak usah print line. Print line ini gunanya supaya langsung enter dia. Jadi kalau sama aja kalau di C++ itu endline lah, untuk mengendline-kan. Jadi kalau kalian nggak mau pakai nggak mau endline itu bisa juga buatnya gini, sistem out print aja. Oh ya, sama mau ngingetin kemarin ada yang nanya salahnya di mana. Jadi ini LN ya, line. Jadi bukan 1N ataupun IN, itu jadi LN. Oke. Soalnya nama saya spasi nama, terus tambah lagi npm saya dan npm saya spasi npm. Oke, gini. Coba kita build aja, terus kita run. Oke, nggak ada error. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kelihatan nggak? Nama saya Hans dan npm saya 19.17.0.10.22. Misalnya, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Kalau di sini dibuat di sini langsung bisa juga sih. Jadi yang ini hapus saja biar kodenya lebih pendek. Nah, sama aja ya. Jadi kalian juga bisa taruh langsung di deklarasinya, misalnya string nama sama dengan langsung data apa yang mau disimpan. Terus misalnya yang integer juga sama aja, semua tipe data sama aja bisa langsung disimpan di deklarasinya. Terus apa nih? Misalkan kita coba lagi float ya, float. Itu deklarasin dulu. Apa ya?
nilai. Plot nilai misalnya dapat 70,9. Oke, titik ya. Ini salahnya. Bentar. Float nilai relation double to float. Coba deh double. Soalnya nilai saya nilai ya, jadi kayak gini sih. Kalau mau pakai koma pakai titik ya. Kayaknya kalau float cuma bisa gini deh. Ini misalnya Kak, kalau float tuh setahu saya belakangnya dikasih F, Kak. Oh, di sini ya. Ya. Oh ya. Makasih. Lupa. Soalnya udah lama juga nggak pakai Java. Ya, benar tadi yang dibilang tadi siapa namanya? Tadi Dwi ya? Ya, Pak. Oke. Jadi kalau mau pakai float itu di belakangnya dikasih F. Kalau misal double nggak usah dikasih belakangnya juga nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada pertanyaan atau saya ngajarnya kecepatan bilang ya. Terus kalau nggak ada pertanyaan, materi selanjutnya input user. Nah, ini sebenarnya di minggu kemarin udah saya jelasin dikit, saya kasih review. Tuh, misalnya kita npm-nya ini kan npm-nya kan disimpan datanya di bawah nih. Misalnya kan kita hilangin aja. Nah, terus di bawahnya buat kalau kalian mau input jangan lupa di sini dikasih import Java util scanner nih. Scanner. Scanner tuh. Ini yang benar. Terus apa nih? Variable npm might not be declared. Oh, terus kita mau buat apa ya kemarin? Oh ya, jangan lupa buat misalnya sini scanner UK misalnya UK. Ini UK ini terserah kalian mau pakai apa, mau misalnya gini huruf ke atau apa gini misalnya, itu bisa aja. Terus kasih new scanner system in.
Oke, terus misalnya kan ini belum ada data npm-nya. Kita input di sini sistem print line ya. Print line masukkan npm. Print gak usah print line deh, print aja. Terus di bawahnya masukin yang udah dideklarasiin npm dengan kita masukin ini sebutannya lupa. Ini apa nih sebutannya ya? Pokoknya itu kita masukin jk terus kasih next line. Ini harus dibuat di sini integer. Pakai next integer. Oh ya, lupa. Ya, jadi kalau buat integer itu pakai next integer. Ini nggak usah pakai integer lagi depan karena udah dideklarasiin. Bisa juga kalian nggak usah deklarasi di sini, deklarasinya di bawah itu juga bisa. Misalnya gini. Nah, ini. Oke. Misalnya 1917, 10. Langsung dia keluar outputnya nama saya, terus keluarin variabel nama terus npm-nya dari yang di input. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ini masih mudah, kedepannya mungkin bakal sulit. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, lanjut ke operator aritmatika. Misalnya kita buat nih, bentar, ini dulu deh. Control. Kita buat di bawahnya aja. Misalnya kita mau menghitung, kita mau buat kalkulator misalnya, kita buat integer angka 1 misalnya, terus integer angka 2. Terus kita buat input ini aja deh. Terus misalnya kita buat ini sistem out. Ini misalnya masukkan angka pertama. Terus kita buat di sini langsung aja angka 1 sama dengan jk next in. Terus ini di copy aja. Ini buat yang angka 2. Angka 2. Terus kita buat misalnya satu lagi integer hasil. Misalnya kita buat hasil sama dengan angka 1 tambah angka
2. Oke, terus di bawahnya kita buat sistem out print. Hasilnya adalah, kita buat kan operator aritmatika kan ada tambah kurang kali bagi sama mod ya, kalau nggak salah sih, tambah kurang kali bagi ya, mod sisa bagi. Kita buat dulu yang penjumlahan. Hasilnya adalah, terus ini nggak usah, terus ini print line. Sekarang angka pertama misalnya 2, kedua misalnya 3, hasilnya, oh ya lupa, hasil angka pertama 5, 4. Oke, hasilnya bener ya, 9. Jadi ini simple juga. Java ini ya rada mirip lah sama C++. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau ada yang mau ditanya kita lanjut. Misalnya kita tambah-tambahin yang lain nih. Ini kan penjumlahannya. Kita buat misalnya integer penjumlahan. Kita buat lagi integer pembagian. Terus apa lagi? Pengurangan. Bentar, jadi satu aja deh. Penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, sama sisa bagi. Langsung aja dibuat semua. Ini apa ini? Penjumlahan. Terus pembagian misalnya angka 1 per angka 2. Terus pengurangan angka 1 kurang angka 2. Ini agak susah ngeliatnya. Terus perkalian. Sama sisa bagi. Sisa bagi ini kan mod itu biasanya lambangnya persen ya. Di sini juga pakai persen misalnya. Ini penjumlahan hasil penjumlahan. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke. Ini ubah jadi pengurangan dulu deh. Ini perkalian. Oke. Sisa baginya. Angka pertama 3, angka kedua misalnya 5. Ini bisa dilihat nih. Hasil penjumlahannya 8. Hasil pengurangannya -2 karena kan 3 dikurang 5. Jadi dia juga apa ya? Dia bisa menghitung walaupun hasilnya minus. Terus untuk hasil perkaliannya 15, 3 kali 5 benar. Terus hasil pembagiannya 3
3/5 itu sebenarnya bisa, cuma ini karena pakai integer dia jadinya 0 hasilnya, karena kan 3/5 itu nggak bisa 0, hasilnya. Terus hasil sisa baginya itu 3, karena itu juga tadi karena pakainya integer. Coba misalkan kita buatnya di sini pakai double deh. Terus ini sama pembagian. Lagi sekarang angka pertama 4, angka kedua 7. Nah, ini jadi gini ya, penjumlahan pengurangan. Terus hasil pembagiannya kenapa 0,0 ya? Terus sisa baginya gini. Oke. Ya jadi kira-kira kayak gini ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya, Kak. Oke, apa itu? Kalau angka 1 kan itu inputnya pakai JK next in ya, Kak. Kalau misalnya string dan lain-lain itu apa ya, pakai in juga atau pakai yang lain? Next line kalau pakai apa? Pakai string itu next line. Misalnya kita coba ubah aja di ngida di sini. Next line. Itu biasanya buat string. Jadi next ini tuh khusus buat integer aja. Terus kalau misalkan double ya, misalnya double, next double kayaknya kalau nggak salah, atau pakai next in juga gitu. Next, kayaknya next in juga deh. Kalau yang angka-angka itu juga bisa pakai next in. Soalnya ini double juga bisa. Jadi yang untuk yang next line itu pakai kalau string itu pakainya next line, kalau integer itu biasanya pakainya next in. Kalau yang lain kurang ingat deh. Coba Kak Diva atau Bang Daud ada yang ingat gak? Halo? Bentar. Agak lupa juga bentar. Kalau setahu saya sih selain string itu pakai namanya itu. Integer pakai next integer gitu. Kalau double Nama pakai tipe datanya ya? ya. Tapi ini kalau misalnya double nih. Coba ganti angkanya itu jadi double. Bisa ya? Di sini. Ini misalnya double. Ya, heading bener. Ya, jadi pakai sesuai tipe data. Ya biasanya selain string itu pakai nama tipe datanya. Ya, jadi paling beda sendiri cuma string. String pakai next line. Gimana, terjawab nggak? Terjawab, Kak. Tapi kalau misalnya char, next char gitu, Kak? Kalau char, ya next char juga sih. Kita coba aja. Next char. Next char. Apa nih errornya? Bentar, coba dilihat dulu di Google. Soalnya agak lupa juga. Tipe data programnya. Kalau char, sebentar. Tipe data tadi ada apa aja?
Nih, jadi kalau misalnya boolean itu ada next boolean, terus byte to next byte, double to next double, float next float, integer next in, string itu pakai next line, long pakai next long, short pakai next short. Char di sini nggak ada penjelasannya. Diva ingat gak buat char? Ada nih, tapi agak beda sendiri nih yang cara. Apa itu? Dia itu pakai bis manggil fungsi next, dikasih titik, panggil lagi fungsi char. Jadi gimana tuh? Bentar, Misalnya nih, jk next titik next char gini. Gimana? bukan titik terus dikasih kurung sebelum kurung. titiknya, sebelum titik. Kurung gini. Iya. Terus gini. Terus carnya kecil. Bukan Char. kayak gini nih. Ditulis di sini ya. Kayak gitu. OSC next char. Tapi beda-beda sih buat yang char ini. Ini kah? C ini. SC-nya JK itu. Oh. Nih. Oh ya bisa, benar. Dulu juga pernah sempat pakai char juga bentuknya kayak gini ya. Jadi char bentuknya kayak gini itu udah dikirim Kak Diva di chat. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Itu tadi siapa yang nanya? Nur ya? Iya Kak, udah Kak. Udah ya? Oke, yang lain ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, lanjut deh. Ini masih simple lah, operasi aritmatika. Kalau logika itu biasa pakai boolean tipe datanya sih. Biasa yang logika itu biasanya pakai ini di percabangan kalau nggak salah sih. Operator aritmatika. Lagi nih. Selanjutnya operator logika. Misalnya kita buat ini sih deh. Kan materi selanjutnya operator logika ini dibintangin lagi. Misalnya kita buat boolean misalnya nilainya true, terus boolean nilainya false, terus terakhir boolean C nilainya nggak usah deh, di declare aja. Terus kita mau buat misalnya operator logika, kan ada, kalau logika itu ada konjungsi, disjungsi ya, terus ada juga negasi yang kebalikan atau bukan. Nah, misalnya kita buat dulu nih konjungsi.
Fungsinya kita buat C sama dengan A, C sama dengan A dan B. Di gimana aja biar nggak. Terus nggak usah pakai, langsung aja C. Misalnya lagi disjungsi. Kita buat C sama dengan A. Kalau disjungsi itu atau ya, kalau konjungsi kan dan, disjungsi atau A atau B. Terus ini oke gitu. Terus yang terakhir negasi. Oke, dengan nggak usah. Kalau negasi langsung aja gini, terus hasilnya bukan A. A kan true. Nah, itu dibuat aja coba. Oke. Nah, ini jadi hasilnya ya. C kan A. Kalau konjungsi A dan B jadinya false. Karena ada salah satu, kalau dan kan kalau ada salah satu false jadinya false. Terus kalau disjungsi itu kan biasanya kalau ada salah satu true hasilnya true. Makanya dia hasilnya true kan di sini. Terus yang terakhir itu negasi. Misalkan kita mau negasiin si A ini kan nilainya udah true. Hasilnya jadi false kalau kita negasi. Lambangnya itu tinggal pakai tanda seru. Atau misalnya kita juga bisa buat gini. Kita buat dari C sebelumnya. C sebelumnya kan ini C di sini nyimpannya nilainya true. Nah, di akhir diubah jadi negasi, jadi false. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Kalau di Java ini dia operator N sama OR-nya itu bisa tulis N aja nggak? Kayak AND gitu. OR. Maksudmu gini? Iya. Nggak bisa. Bisa. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau bisa itu malah tanda tanya sih. Kan biasa coding itu cuma ngenalinnya kayak simbol-simbol gitu. Dia biasanya nggak ngenalin huruf-huruf selain kayak tipe data. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, lanjut. Ini ngajarnya nggak kecepatan kan? Nah, itu kata Kak Daud. Java juga kayak sensitif ya, jadi gede kecil itu jadi berpengaruh. Misalnya kayak tadi kan dibuat di sini kan tadi ada kayak string tuh. String misalnya kita tulisnya S-nya kecil, nah itu nggak bisa. Atau misalnya integer, float, dan lain-lain kita buat, tadi kakak juga ada salah tulis, double gede itu nggak dianggap tipe data lah kalau kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Ya, dianggapnya metode, bukan tipe data. Terus, ini selanjutnya apa lagi ya?
apa tadi? Oh, percabangan. Percabangan itu misalnya kita buat ini di komen lagi. Misalnya kita mau buat total belanja deh, kita mau buat total belanja, kita deklarasiin dulu misalnya integer harga ini total belanjanya masih 0 misalnya, kita buat ini aja deh, total harga terus dibuat input output deh, misalnya scanner scanner ya, ini sih ini salah. Oke, terus misalnya kita buat inputnya sistem belanja ERP apa tadi, total harga oh ya, soalnya next integer pakai next in. Terus kita buat kondisi nih, misalnya if total harga lebih dari 200.000 misalnya, 200.000 pas ya. Awal, oh ya benar, 200.000 misalnya sistem print line. Selamat Anda menggunakan terlalu banyak uang misalnya. Terus kalau udah misalnya langsung diudahin deh sistem print line. Terima kasih sudah berbelanja. Ini coba kita buat gini. Oke, total belanja RP misalnya 500.000. Selamat Anda menggunakan terlalu banyak uang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang bertanya, lanjut lagi. Misalnya, lanjut aja if else. Misalnya, else gak usah ya. Else gak usah pakai namanya. Gak usah pakai kondisi. Kalau else langsung aja. Misalnya,
Di copy aja deh dari bawah. Soalnya buat Anda terlalu hemat. Coba di run. Misalnya 100.000 ya, di bawah 200.000. Anda terlalu hemat. Terima kasih sudah berbelanja. Ini sama aja kok kayak di C++ bentukannya. Cuma bedanya si out-nya bukan pakai si out tapi sistem out print line. Jadi gampang lah diingat, masih gampang. If else juga bentukannya sama aja, if dan kurung kondisinya apa, terus kurung kurawal. Kalau kondisinya lebih dari satu pakai kurung kurawal, kalau cuma satu kondisinya nggak pakai kurung kurawal juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Si gampang sih. Kalau ditanya, misalnya kita tambahin lagi nih. Kan tadi if udah, if else sudah, sekarang if else if nih. Ya, switch case-nya di switch case di Java agak beda. Nanti dicoba cari aja. Ya, else if misalnya kondisinya total harga misalnya lebih dari kan deh kalau kayak gini nanti malah kacau. Harga sebentar 100.000. Terus buat sistem upgrade-nya uang Anda 100.000. Sekarang kita buat 100.000. Jadi gini. Oke, kalau misalnya kalau kita buat kondisinya sama kayak yang kondisi pertama, misalnya kita buat gini. Itu agak apa ya, agak rancu deh. Misalnya kita coba ya. Kalau misalnya kita buat 300.000. Oh ya, ini berarti udah benar. Dibuat gini juga bisa. Jadi kalau kayak gini kondisinya masih terpenuhi. Kalau misalkan kita balik, begini. Ini juga kayaknya sebenarnya sih. Karena kondisi pertamanya udah terpenuhi. Misalnya 120.000. Jadi kalau kondisi pertamanya udah terpenuhi, kondisi duanya sama kondisi else ini nggak bakal dihirauin. Ya, kayak biasa deh. Ada yang mau ditanya?
Kalau ada yang bertanya, coba deh kita coba yang switch case deh. Coba yang switch case misalnya buat integer n, terus buat ini aja deh scanner. Terus buat misalnya mau buat masukkan angka, itu baru join jam berapa ini? Soalnya kita mau masukin angka. Oke, copy aja dari sini. Tadi ganti jadi n. Terus kita buat di sini switch case. Misalnya variabelnya n. Switch case pakai apa ya? Bentar. Coba. Oke, kurung kurawal. Kalau nggak salah sih kurung kurawal. Case 1, case 2. Sistem lain. Ini adalah angka 1. Terus ini kasih break kayak biasa. Kita misalnya membuat case lagi, case 2. Buat case-nya 2 aja deh. Adalah angka sama. Oke. Ini masih sama aja sih. Ini kasih juga. Terus yang terakhir, jangan lupa kasih default. Sebenarnya nggak pakai default juga nggak apa-apa sih. Defaultnya misalnya nggak ada, bukan 1 atau 2. Buat angka ini tidak termasuk dalam database misalnya. Terus kasih break juga. Oke. Misalnya angka 6, apakah ini tidak masuk dalam database? Jadi sama sih, sama kayak C++ yang ini, tinggal switch, terus variabelnya apa, terus case-case-nya. Bisa juga kalau case-nya itu nggak hanya angka, bisa juga pakai huruf. Pakai huruf kalau nggak salah gini sih. Misalnya case 1 ini, case 2-nya ganti jadi ini. Ini adalah huruf A. Sini kita ganti jadi string. String next line. Itu
Oke, ini buat char deh. Ini buat char. Kalau string pakai ketik 2. Huruf ini tidak masuk dalam database. Misalnya huruf A. Ini adalah huruf A. Nih, masukkan huruf A. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, ini materinya udah habis ini, cuma sampai sini aja. Kak Daud atau Kak Diva ada yang mau nambahin nggak? Cukup sih. Tapi kalau dari aku coba pelajaran switch case. Soalnya switch case itu ada perbedaan sedikit sih dengan C++. Yaitu ada yang menggunakan tanda panah dia. Dan ini kalau misalnya switch case yang di Java itu kalau nggak salah dia bisa menerima beberapa huruf gitu, nggak cuman karakter kalau nggak salah ya. Soalnya kemarin aku bikin project juga seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba dulu deh. Oke. Kak Diva ada yang mau ditambahin nggak? Cukup sih. Oke, cukup ya. Jadi pesannya dipelajarin aja, ini masih awal, mumpung masih awal sih. Mumpung masih awal tuh masih gampang materinya. Nanti ke depannya bakal lebih sulit lagi itu, jadi ya tetaplah semangat belajar lah. Oke, boleh on cam bentar mau SS dokumentasi. Oke. Kak, mau nanya Kak. Ya, apa itu? Tadi kan absen di kelas ya Kak. Aku kepencet present, absen Kak. Tapi absennya masih jam-jam berapa itu? Sekitar jam berapa? Awal-awal perkuliahan Kak, belum lama. Ya udah nanti coba Nanti digantiin aja. Makasih Kak. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Kalau nggak ada ya udah kita SS 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh dimatiin lagi kameranya. Makasih yang udah mau hadir ke praktikum siang hari ini. Diingetin lagi sekali lagi, itu praktikum itu nggak boleh bolos sama sekali. Jadi kadernya harus 100%. Kalau misalkan ada izin atau apa, harus izin lah sebelum praktikum dimulai. Jadi bisa dikonfirmasi. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, sekian dari praktikum pemrograman berorientasi objek siang ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang Kak. Makasih Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.